Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan mempresentasikan penanganan kesalahan dan help dokumentasi, jenis-jenis kesalahan dan slip, logical error dan runtime error. Penting bagi kita untuk mengenal hal-hal yang ditemukan dalam sistem komputer. Kesalahan ini ditemukan dalam bermacam-macam kasus, baik pemrograman maupun dalam bidang lainnya dalam proses yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Kemudian sintaks error adalah kesalahan yang diakibatkan karena penulisan atau tata bahasa yang tidak benar. Error ini membuat pihak yang diminta untuk mengerjakan sesuatu menjadi bingung, sehingga tidak bisa melakukan perintah tersebut. Apabila terjadi kesalahan jenis ini, proses tidak akan diberhentikan atau tidak dilanjutkan sampai yang bersangkutan menulis perintah yang benar. Logical error adalah jenis kesalahan secara logika. Jika ditemukan kesalahan jenis ini, proses tetap dilanjutkan namun berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kesalahan dalam logika ini akan mengakibatkan hasil suatu proses tidak sesuai dengan yang diharapkan. Umumnya proses ini tidak berhenti karena kesalahan logika ini. Nah, kita memang harus berhati-hati dengan kesalahan secara logik ini. Sistem akan memberikan informasi sesuai dengan yang kamu berikan, makanya ketelitian diperlukan di sini. Runtime error. Kesalahan jenis ini disebabkan karena waktu suatu perintah dieksekusi, sistemnya sendiri yang tidak siap menerima perintah tersebut. Bisa saja disebabkan permintaan yang kamu lakukan tidak tersedia atau karena penyebab secara teknis lainnya. Petunjuk pencegahan kesalahan. Tiap-tiap kesalahan yang terjadi pada suatu sistem komputer pasti memiliki suatu solusi untuk menyelesaikannya. Suatu kesalahan yang biasa terjadi pada sistem komputer seperti hardware, software, dan brainware memiliki kesalahan dan cara pencegahannya masing-masing. Perawatan komputer mencakup perawatan perangkat keras, yaitu komputer beserta periferal pendukungnya, dan perawatan perangkat lunak, program, dan data. Perawatan komputer tidak lepas dari lingkungan yang digunakan atau tempat meletakkan komputer. Selain itu, perawatan dan perbaikan komputer tidak selalu dapat berdiri sendiri, tetapi seringkali berkaitan erat dengan perangkat lunak, dan begitu juga sebaliknya. Perawatan yang dilakukan secara rutin dapat membantu memperpanjang usia pakai komputer dan menghindari kerusakan dan kesalahan dalam pemakaian sehari-hari dan mengurangi biaya perbaikan. Petunjuk memperbaiki kesalahan. A. Kenali sistem komputer Anda. Sebab informasi tersebut diperlukan di saat servis. B. Cek peralatan dan aplikasi yang digunakan. C. Gunakan tools untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut seperti system work dan lain-lain. D. Buat sistem disk penyelamat di saat emergensi, sistem crash, dan terkena virus. E. Backup data dengan cara penyalinan data secara berkala. Backup sistem dan aplikasi, gunakan tools khusus. F. Dan sesuai prosedur, matikan PC dengan benar karena akan mengakibatkan crash pada hard disk. G. Bersihkan motherboard dan periferal lainnya. H. Periksa voltase listrik. Dan yang terakhir, hindari debu dengan menutupi PC dengan cover khusus karena debu dapat mengakibatkan kerusakan. Jenis help dan dokumentasi. 1. Paper based atau tercetak. Keunggulan menggunakan paper based yaitu pengguna dapat menggunakannya di luar masa pengerjaan tugas. Pengguna dapat menuliskan catatan tertentu yang diperoleh saat menjalankan sistem. Kekurangannya yaitu agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak, sulit menyesuaikan antara sesuatu yang dibaca dengan kenyataan sebenarnya di dalam sistem. Yang terakhir, pengguna akan kesulitan membaca saat menjalankan sistem karena kurang praktis. 2. Computer based. Jenis computer based yaitu command assistant. Ditemui pada sistem DOS dan Unix. Pengguna dapat menggunakan bantuan dengan mengetikkan parameter tertentu. Command prompt. Jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya kesalahan sintaks. Context sensitive help. Jenis ini berbentuk menu base sistem yang menyediakan bantuan pada menu option. Online tutorial mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar
Dengan lingkungan percobaan, user dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang diinginkan. Kebanyakan tutorial online tidak mempunyai bagian intelijen karena tidak mempunyai pengetahuan tentang user dan pengalin user sebelumnya. Online dokumentasi. Jenis ini tersedia secara online di internet atau intranet, khususnya untuk aplikasi yang diproduksi secara massal. Intelligent Help System dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksi model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman, preference, kesalahan user, atau kombinasi dari semuanya. Merancang help dan dokumentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang help dan dokumentasi yaitu perancangan seharusnya tidak seperti add-on pada sistem. Secara ideal seharusnya merupakan bagian integral dalam sistem. Kemudian perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi tersedia. Isu presentasi. Bagaimana help dan dokumentasi dipanggil? Pilihan pertama bagi perancang untuk membuat bagaimana bantuan dapat diakses oleh user. Bantuan ini dapat berupa komen, tombol fungsi yang dapat memilih on atau off, atau aplikasi yang terpisah. Bagaimana help dan dokumentasi ditampilkan? Dalam sistem Windows akan ditampilkan dalam window yang baru. Dalam sistem lain mungkin dalam layar yang penuh atau bagian dari layar alternatif lain. Dapat bentuk pop-up box atau tingkat command lain. Kemudian bagaimana help dan dokumentasi memiliki keefektifan? Tidak menjadi masalah teknologi apa yang digunakan untuk membuat help dan dokumentasi, tetapi perlu diperhatikan yaitu prinsip keefektifan. Terima kasih dan cukup sekian dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.